Anda pasti tahu dengan lukisan yang satu ini, Mona Lisa. Ya, lukisan karya Leonardo da Vinci ini sangat tersohor di dunia. Konon wajah Mona Lisa diambil dari wajah pelukisnya sendiri. Lukisan wajah, gambar binatang maupun pemandangan alam seringkali menghiasi dinding di rumah kita. Berbicara tentang lukisan, ada beberapa hadis yang muncul dan berkaitan dengannya. Di antaranya, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Sesungguhnya mereka yang membuat gambar-gambar akan disiksa pada hari kiamat. Akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian ciptakan. Dan dari hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad, barang siapa yang membuat gambar, ia akan disiksa hingga ia bisa meniupkan ruh pada gambar yang ia buat, namun kenyataannya ia tidak bisa meniupnya. Juga dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan An-Nasai bahwa para malaikat enggan memasuki rumah yang terdapat gambar di dalamnya. Lalu bagaimana hukumnya memajang lukisan atau foto keluarga di rumah kita? Bagaimana pula hukumnya mengambil gambar dengan alat seperti kamera dan video kamera? Nah pemirsa Asana, sebelum menjawabnya, mari kita simak dahulu informasi lukisan yang telah ada sejak zaman prasejarah hingga gambar bergerak atau video yang mengiringi perkembangan budaya manusia. Peninggalan-peninggalan prasejarah memperlihatkan bahwa sejak ribuan tahun yang lalu, manusia telah mulai membuat gambar pada dinding-dinding gua untuk menceritakan bagian-bagian penting dari kehidupan mereka. Gambar yang dilukis pada dinding gua kebanyakan masih berupa coretan kasar dan sederhana. Yang pertama ada Cueva de las Manos. Gua yang disebut Cave of the Hands ini adalah sebuah gua yang terletak di daerah terpencil di lanskap Patagonian Selatan Argentina. Dalam gua ini terdapat gambar-gambar cap tangan manusia. Tetapi tidak hanya itu, ada juga penggambaran hewan lainnya serta adegan berburu. Sebagian besar dari cap tangan adalah tangan kiri yang menunjukkan bahwa pelukis melakukan penyemprotan dengan tangan kanan mereka. Lukisan-lukisan ini diduga telah dibuat antara 13.000 dan 9.500 tahun yang lalu. Berikutnya ada Serra da Capivara. Gua ini terletak di timur laut Brazil. Lukisan-lukisan yang ada pada gua tersebut termasuk adegan ritual, berburu, lukisan pohon, dan hewan kapibara. Gua ketiga yaitu Taddart Akakus yang terletak di Gurun Sahara sebelah barat Libya. Daerah ini dikenal karena lukisan batu yang berasal dari tahun 12.000 sebelum Masehi sampai tahun 100 Masehi. Lukisan-lukisan pada gua ini mencerminkan lingkungan yang berubah dari Gurun Sahara yang dahulu memiliki iklim yang lebih basah. 9.000 tahun yang lalu, Sahara adalah lingkungan yang hijau dengan danau dan hutan, serta kawanan besar binatang liar seperti jerapah, gajah, dan burung unta, seperti yang ditunjukkan oleh lukisan batu di Taddart Akakus. Gua Couvet di Perancis Selatan berisi beberapa lukisan gua awal prasejarah yang dikenal di dunia. Berdasarkan penanggalan radiokarbon, lukisan tertua di gua ini diperkirakan lebih dari 32.000 tahun. Gua ini ditemukan pada tahun 1994 oleh Jean-Marie Couvet. Berikutnya ada gua yang ditemukan pada akhir abad 19. Gua Altamira di Spanyol Utara adalah gua pertama di mana lukisan prasejarah ditemukan. Lukisan-lukisan itu memiliki kualitas luar biasa, sehingga masyarakat ilmiah meragukan keotentikannya. Bahkan menuduh penemunya, Marcelino Sanz de Sautuola, melakukan pemalsuan. Banyak orang yang tidak percaya bahwa manusia prasejarah memiliki kapasitas intelektual untuk memproduksi segala jenis ekspresi artistik. Namun pada tahun 1902 telah diteliti bahwa lukisan-lukisan ini terbukti asli. Lukisan arang berupa kuda, bison, dan cetakan tangan di Gua Altamira adalah salah satu lukisan gua terbaik yang terawetkan di dunia. Gua Lascaux adalah kompleks gua di barat daya Prancis yang dihiasi dengan beberapa lukisan yang paling mengesankan dan terkenal di dunia. Lukisan-lukisan Lascaux diperkirakan berusia 17.000 tahun. Lukisan gua yang paling terkenal adalah The Great Hall of the Bulls, di mana sapi, kuda, dan rusa digambarkan. Salah satu sapi dalam lukisan memiliki panjang 5,2 meter.
Ini adalah lukisan hewan terbesar yang pernah ditemukan dalam gua. Karena kerusakan yang diakibatkan oleh terlalu banyaknya orang yang mengunjungi gua ini, lukisan Lascaux telah secara permanen tertutup untuk umum. Pemerintah Perancis telah membangun Lascaux II dekat lokasi di mana wisatawan dapat melihat salinan gua aslinya. Nah, dari zaman prasejarah, kita beralih ke era modern. Kemampuan manusia dalam menangkap bentuk visual yang dilihatnya ke dalam sebuah gambar semakin berkembang dengan munculnya teknologi. Berbeda dengan lukisan yang sudah ada sejak zaman prasejarah, manusia kini dapat menangkap dan mengabadikan apa yang dilihatnya ke dalam bentuk gambar dengan alat yang dinamakan kamera. Istilah kamera diambil dari bahasa Arab kamara. Istilah ini muncul berkat kerja keras Ibnu Al-Haytham, seorang ilmuwan muslim dari zaman Kekhalifahan Abbasiyah. Ibnu Al-Haytham lah yang menemukan kamera obscura pada akhir abad 10. Penemuan yang sangat inspiratif itu berhasil dilakukan Al-Haytham bersama Kamaluddin Al-Farisi. Keduanya berhasil meneliti dan merekam fenomena kamera obscura. Penemuan itu berawal ketika keduanya mempelajari gerhana matahari. Untuk mempelajari fenomena gerhana, Al-Haytham membuat lubang kecil pada dinding yang memungkinkan citra matahari diproyeksikan melalui permukaan datar. Kajian ilmu optik berupa kamera obscura itulah yang mendasari kinerja kamera yang saat ini kita gunakan. Fenomena kamera obscura ini secara harfiah diartikan sebagai ruang gelap. Kamera obscura bentuk awalnya berupa kertas kardus dengan lubang kecil untuk masuknya cahaya. Teori yang dipecahkan Al-Haytham itu telah mengilhami penemuan film yang kemudian disambung-sambung dan dimainkan kepada para penonton. Orang yang berjasa menyempurnakan kamera adalah Jacques Daguerre pada tahun 1837. Saat itu ia menemukan lempengan yang diletakkan dalam alat kamera obscura hingga bisa langsung menyerap proyeksi gambar yang terpantul. Teknik mencetak karya Daguerre ini kemudian disebut daguerreotype. Namun teknik ini memiliki kelemahan yaitu hanya bisa mencetak gambar sebanyak 1 kali. Teknik ini kemudian dijual kepada pemerintah Perancis pada tahun 1839. Teknik mencetak gambar ini kemudian menjadi tersebar ke seluruh Eropa dan Amerika. Setelah daguerreotype, muncullah teknologi baru yang bisa memperbanyak foto lewat kertas film negatif. Teknik yang disebut dengan calotype ini ditemukan oleh William Fox Talbot dari Inggris pada tahun 1844. Meski cetakannya tidak sebagus foto Daguerre, namun dia bisa memperbanyak hasilnya berapapun jumlahnya. Proses inilah yang kemudian dinamakan dengan fotografi dan diakui sebagai inspirator proses foto modern. Gambar gerak menjadi hal yang penting dalam kamera video diawali dengan pengembangan sebuah alat yang merefleksikan gambar bergerak atau zoetrope oleh Emil Reynaud. Pada tahun 1877, Reynaud membuat alat prasinoskop, yaitu sebuah reflektor berbentuk silinder yang memiliki serangkaian gambar di permukaan dalamnya. Pada tahun 1878, Edward Muybridge mengembangkan lagi efek dari refleksi gambar bergerak ini. Muybridge menggunakan 12 set kamera foto sepanjang trek balap kuda dengan tombol shutter yang saling berkaitan. Foto yang didapat menunjukkan kuda yang melangkahkan keempat kakinya dari tanah. Rangkaian foto Muybridge ini kemudian diproyeksikan melalui alat temuannya zooprasiscope. Berdasarkan penemuan Muybridge tersebut, Etienne Jules Marey di tahun 1888 menciptakan Kronos Photographies, sebuah kamera film modern pertama yang menggunakan prinsip roll film. Alat ini dapat merekam 60 gambar per detik. Marey menggunakannya untuk mengamati sistem gerak makhluk hidup. Di tahun 1885, George Eastman memproduksi roll film pertama. Ia juga yang kemudian menciptakan Kodak kamera, yaitu kamera khusus pertama yang menggunakan roll film tersebut pada tahun 1888. Hingga tahun 1889, roll film yang semula menggunakan sensitized paper diganti dengan menggunakan celluloid film. Pada tahun 1889, Thomas Alva Edison bersama asistennya William Dickson menciptakan sebuah alat perekam gambar bergerak yang dinamakannya kinetograf
dan alat untuk melihat hasil gambar yaitu kinetoskop. Penemuan ini terus berkembang. Di Prancis, Auguste dan Louis Lumière pada tahun 1895 menemukan kamera film yang juga kemudian dapat diproyeksikan pada layar lebar. Kamera Lumière kecil dan praktis. Membutuhkan lebih sedikit film, tidak bising dan mampu merekam gambar bergerak lebih halus. Alat ini mereka namakan sinematograf. Memasuki abad ke-20, penemuan di bidang kamera terus berlanjut dan teknik-teknik dalam fotografi pun berkembang dengan pesat. Pada tahun 1924, Leitz memperkenalkan kamera Leica yang kecil dan sederhana dalam penggunaannya. Kamera ini kemudian menjadi standar para jurnalis di masa itu. Di tahun 1932 ditemukan teknik color kamera, kamera film pertama yang menggunakan separasi warna. Kamera ini menggunakan prinsip three strip, yaitu membagi gambar ke dalam 3 warna primer, merah, kuning, dan biru. Kamera inilah yang menjadi alat produksi film full color menggunakan prinsip three strip pertama berjudul Lucky Caraca di tahun 1935. Kemudian pada tahun 1947, Edwin Land menemukan kamera Polaroid yang memungkinkan untuk mencetak gambar secara langsung tanpa memiliki negatif film karena film instan digunakan langsung di dalam kamera tersebut. Kamera video yang bukan hanya bisa merekam gambar bergerak, tapi juga suara berhasil diciptakan oleh Philips dan Sony pada tahun 1979. Mereka juga memperkenalkan kaset video sebagai media perekamnya. Beberapa tahun setelah itu, Stephen J. Sesson menemukan kamera digital pertama. Kamera yang dibuatnya menggunakan sensor CCD sebagai media penerima gambar dan hanya mampu menghasilkan foto hitam putih dengan resolusi sebesar 0,01 megapiksel. Penemuannya memberikan pengaruh besar pada dunia fotografi sampai saat ini. Kamera digital berkembang pesat seiring kemunduran era kamera analog seluloid. Sejak tahun 1960-an, perekam digital telah digunakan, tetapi tetap kaset tape merupakan media utama. Baru pada awal tahun 2000, kaset sebagai media penyimpanan berangsur-angsur diganti dengan optical disc, hard disk drive, dan flash memory. Kini, teknologi menyatukan perangkat telepon seluler, kamera, dan video bersinergi dalam satu perangkat. Kualitas yang dihasilkan pun semakin hari semakin bersaing dengan kamera digital yang sudah menguasai pasar sebelumnya. Manusia seakan tak pernah puas dalam mengembangkan teknologi. Setelah mampu merekam gambar diam, teknologi dikembangkan untuk merekam gambar bergerak. Pada awalnya, kamera seluloid sempat mengalami masa jayanya sebelum digeser era digital seperti sekarang ini. Berikut ini adalah bermacam-macam kamera yang digunakan untuk merekam gambar bergerak. Kamera 16 mm adalah kamera perekam gambar bergerak yang menggunakan pita seluloid dengan panjang diagonalnya 16 mm. Jenis film 16 mm ini dikembangkan oleh Eastman Kodak pada tahun 1923. Tujuannya pada saat itu adalah sebagai alternatif membuat film yang lebih murah dibandingkan dengan film 35 mm. Kemudian Kodak juga mengembangkan kamera 8 mm yang dirilis pada tahun 1932. Tujuan dari dirilisnya jenis kamera ini adalah untuk membuat film rumahan yang lebih murah dari film 16 mm. Kamera ini terhitung sudah cukup langka. Kemudian pengembangan dari kamera 8 mm adalah Super 8 kamera yang dirilis pada tahun 1965. Pada zamannya, kamera 8 mm dan Super 8 menyerupai handycam di zaman sekarang. Kamera 35 mm adalah jenis kamera yang sampai saat ini masih menjadi favorit banyak filmmaker, walaupun banyak juga yang sudah beralih ke high definition. Angka 35 mm diambil dari ukuran diagonal pita seluloidnya. Ukuran pita ini sama dengan pita seluloid yang digunakan pada fotografi. Bedanya pada kamera foto posisi pita horizontal, sedangkan pada pita kamera film posisi pita vertikal. 35 mm adalah ukuran standar di dunia film dan beberapa festival besar hanya menerima format akhir berupa film 35 mm. 35 mm juga merupakan standar yang digunakan di bioskop-bioskop sehingga film dengan hasil akhir 35 mm bisa diputar di seluruh dunia. Namun dewasa ini sudah ada bioskop-bioskop yang bisa memutar format digital.
Selain itu, ada juga kamera dengan format 65 mm dan 70 mm. Namun, kedua jenis ini tidak begitu populer karena biaya yang harus dikeluarkan untuk kedua jenis kamera ini sangatlah mahal. Film yang menggunakan jenis kamera ini biasanya adalah film-film IMAX. Sehebat apapun kamera dan teknologi yang diusungnya, faktor manusia memiliki peran yang penting untuk menghasilkan gambar terbaik. Misalnya seorang fotografer maupun kameramen membutuhkan insting yang tajam, mental yang kuat, dan ketenangan. Insting yang tajam dibutuhkan untuk memburu gambar-gambar yang bagus. Mental yang kuat dan tak gampang panik diperlukan agar selalu sigap menghadapi berbagai momen yang bisa saja membahayakan diri sendiri sambil tetap mengabadikannya dengan kamera. Fotografer maupun kameramen menjelajahi batas-batas ekstrim pengalaman manusia untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Terkadang mereka mempertaruhkan nyawa karena yakin gambar yang dihasilkan memiliki informasi yang berpengaruh besar bagi yang lainnya. Berikut diantaranya para legendaris bersenjata kamera. Robert Capa adalah seorang fotografer legendaris. Ia memiliki keberanian dalam mengabadikan berbagai peristiwa di medan perang, khususnya pada Perang Dunia Kedua, yang membuat namanya dikenang sebagai fotografer legendaris. Di sepanjang karirnya sebagai fotografer, Capa berhasil mengabadikan 5 peristiwa perang, mulai dari Perang Sipil Spanyol pada tahun 1936 hingga 1939, Perang Sino-Jepang Kedua tahun 1937, Perang Dunia Kedua tahun 1939 hingga 1945, Perang Arab-Israel di tahun 1948, dan Perang Indochina pertama antara tahun 1946 hingga 1954. Namun hidup Capa berakhir dengan tragis. Dia tewas tertembak saat menjalankan perannya sebagai sukarelawan fotografer perang untuk majalah Life pada Perang Indochina di Vietnam. Tepat pada tanggal 25 Mei 1954, tubuhnya ditemukan terbujur kaku sambil memeluk kameranya. James Nachtwey adalah salah satu fotografer jurnalisme perang terbaik di dunia. Penerima World Press Photo Award di tahun 1964 ini telah berkelana ke berbagai belahan dunia untuk menjadi saksi dari bermacam tragedi besar yang terjadi. Dari pembantaian etnik di Rwanda, musibah kelaparan di Afrika, kejatuhan rezim Soeharto di negeri kita, sampai runtuhnya menara WTC di tahun 2001. Bagi Nachtwey, tragedi yang dia abadikan tidak boleh dilupakan dan tidak boleh terulang. Thomas Abercrombie adalah seorang jurnalis foto majalah National Geographic. Ia pernah menunaikan ibadah haji dan mempunyai koleksi beberapa foto tentang Mekah dan pelaksanaan ibadah haji. Tom telah mengunjungi negeri Muslim selama hampir 38 tahun. Selama berkarir sebagai jurnalis foto di National Geographic, Tom telah menulis 43 artikel. Ia berkelana ke Timur Tengah dan belajar banyak bahasa. Ia dapat membaca Al-Quran dan menggunakan nama Omar dalam perjalanannya di kawasan Arab. Haji Omar Tom Abercrombie meninggal pada 3 April 2006. Nah, setelah mengetahui seluk-beluk kamera dari masa ke masa, kini kita kembali kepada syariat Islam tentang bagaimana hukumnya gambar, baik berupa lukisan, foto, maupun gambar bergerak yang dihasilkan oleh kamera. Hadis riwayat Bukhari Muslim telah mengharamkan membuat gambar-gambar dan yang membuat akan disiksa di hari kiamat, serta dituntut untuk menghidupkan ciptaannya. Namun menurut ulama dari Majelis Ulama Indonesia, hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi dan sebab pada waktu hadis tersebut diturunkan. Di mana pada saat itu, gambar ataupun lukisan banyak dijadikan berhala oleh kaum kafir dan digunakan untuk mewakili sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu, patung, lukisan, khususnya patung yang berkaitan dengan manusia, hewan, dan sebagainya itu dibikin itu di dalam rangka sesembahan, di dalam rangka ubudiyah, di dalam rangka ta'abud kepada sesuatu yang mereka sebut sebagai Tuhan. Jadi itu sebab yang paling utama mengapa patung diharamkan. Kalau sekarang ya itu hukum membuat patung, membuat lukisan itu bisa ditinjau kembali. Sebagaimana kita ketahui hukum itu ada
dan tidak ada. Itu menurut ilatnya. Al-hukmu yadurru ala ilati. Adaman, wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung ilat. Ilat itu sebab. Ada dan tidak adanya hukum. Hukumnya halal atau haram dan sebagainya. Itu tergantung sebabnya. Jadi kalau ada orang Islam sekarang membuat patung-patung dengan niat untuk disembah, dijual lalu disembah, itu haram hukumnya. Tapi kalau membuat patung atau binatang atau itu untuk hiasan saja tidak ada masalah. Begitu juga lukisan, apalagi cuma lukisan tumbuhan dan sebagainya, itu nggak ada masalah. Dalam bukunya Halal dan Haram, Dr. Yusuf Qaradawi yang menukil dari buku Syekh Bukhait, seorang mufti Mesir, mengatakan bahwa pengambilan gambar dengan fotografi, yakni menahan bayangan dengan menggunakan kamera, sama sekali tidak termasuk gambar yang dilarang. Foto dari kamera bukanlah menghasilkan gambar baru yang menyerupai ciptaan Allah. Gambar yang terlarang adalah jika mengkreasikan gambar baru. Namun gambar kamera adalah gambar ciptaan Allah itu sendiri. Sehingga hal ini tidak termasuk dalam gambar yang nanti diperintahkan untuk ditiupkan ruhnya. Foto yang dihasilkan dari kamera ibarat hasil cermin. Para ulama bersepakat akan bolehnya gambar yang ada di cermin. Wallahu a'lam. Sementara dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya nanti di hari kiamat ialah orang-orang yang menggambar. Imam Tobari berkata, yang dimaksud dalam hadis ini yaitu orang-orang yang menggambar sesuatu yang disembah selain Allah, sedangkan dia mengetahui dan sengaja. Orang yang berbuat demikian adalah kufur. Nah pemirsa Hasanah, sudah jelaskan mengapa gambar bisa halal, bahkan bisa diharamkan. Bila Anda menjadikan gambar sebagai berhala, sudah pasti hal tersebut menjadi haram. Pemirsa, terima kasih atas kesetiaannya menonton Hasanah. Jumpa lagi esok dengan tema yang lebih mencerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.